Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari, mahasiswi UIN Suskaryau, jurusan PGMI. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu lalu kita telah membahas tentang apa itu perkembangbiakan dan cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama serta menyerupai induknya untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cara perkembangbiakan pada hewan. Agar dalam pembelajaran nanti kita dapat menjelaskan bagaimana cara perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan ini dibedakan menjadi dua cara. Yang pertama yaitu perkembangbiakan dengan cara vegetatif dan yang kedua perkembangbiakan dengan cara generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif ini dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama, perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Dan yang kedua, perkembangbiakan dengan cara fragmentasi. Dan yang ketiga, perkembangbiakan dengan cara tunas. Nah, perkembangbiakan dengan cara membelah diri ini biasanya terjadi pada hewan bersel satu, seperti amoeba. Dan yang kedua, yaitu perkembangbiakan dengan cara fragmentasi ini adalah perkembangbiakan pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru yang dilakukan oleh hewan yang tingkatnya rendah. Contohnya yaitu cacing pipih. Nah, yang ketiga yaitu pembentukan tunas. Perkembangbiakan ini biasanya terjadi pada hewan hidra. Perkembangbiakan generatif. Apa ya perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan cara perkawinan. Ini terjadi apabila sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara generatif dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama itu ovipar, yang kedua itu vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Nah, yang pertama, hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-cirinya yaitu janin tumbuh di luar induk betina, tetapi di dalam telur bercangkang. Yang kedua, yaitu janin itu memperoleh makanan dari yang tersimpan dari dalam telur. Yang ketiga, itu janin tumbuh relatif cepat. Yang keempat, itu dia tidak mempunyai daun telinga. Contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar yaitu ayam, kupu-kupu, dan katak. Nah, yang kedua adalah hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Nah, hewan ini adalah hewan yang berkembang biak dengan melahirkan anaknya. Ciri-cirinya yaitu janin tumbuh di dalam rahim induk betina. Yang kedua, janin memperoleh makanan dari induknya, perantara dari tali pusat atau plasenta. Yang ketiga, pertumbuhan janin itu relatif lambat. Bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induknya, serta ia mempunyai daun telinga. Contoh dari hewan vivipar adalah kucing, sapi, dan kambing. Nah, perkembangbiakan yang ketiga yaitu perkembangbiakan ovovivipar. Perkembangbiakan ini adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan ini contoh hewannya seperti ikan pari, ikan paus, serta ular. Nah, dengan berakhirnya penjelasan tadi mengenai perkembangbiakan pada hewan, maka kita dapat menjelaskan perkembangbiakan pada hewan adalah kemampuan hewan untuk membentuk individu baru, memperbanyak keturunan, dan melestarikan jenisnya. Yang bisa dilakukan dengan dua cara, yang pertama yaitu vegetatif dan yang kedua yaitu generatif. Vegetatif sendiri ada tiga macam, yaitu membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Serta generatif juga ada tiga macam, yaitu ovipar, vivipar, serta ovovivipar. Nah, dengan berakhirnya
penjelasan ini, maka berakhir juga pembelajaran kita. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf, dan pembelajaran kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih.